Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, kakak akan berbagi motivasi, berbagi pengalaman mengenai kelulusan atau diterima di Polsat STIS ya. Oke, kita sudah perkenalan sebelumnya bahwa nama kakak Aji, kakak adalah founder kedinasan ID, kemudian alumni STIS juga di jurusan komputasi statistik, kemudian saat ini bekerja di Badan Pusat Statistik Indonesia di Jakarta. Oke, next. Kemarin sudah ada tips triknya ya di part 1, kemudian kita yang ke part 2. Oke, part kedua, sudah muncul ini ya teman-teman. Kita akan tips triknya adalah mengenai cara belajar. Jadi ini benar-benar pengalaman yang kakak sudah lalui, jadi ini sudah terbukti bahwa memang yang mengantarkan kakak bisa diterima di STIS. Oke, yang pertama cara belajarnya. Teman-teman harus pintar-pintar, di sini ditulis mengatur waktu. Teman-teman itu harus benar-benar pintar mengatur waktu, teman-teman. Gini, sekarang sudah beberapa hari sih menjelang ujian seperti itu. Kalau teman-teman masih berpikiran inginnya bersenang-senang, inginnya bermain-main, inginnya males-malesan, ya udah, Polsat STS itu semakin jauh dari angan-angan teman-teman. Jadi, menurut kakak, pengalaman kakak juga dulu ketika menjelang sebulan waktu itu, sebulan setengah lah menjelang ujian tahap 1 Polsat STS itu belajar kakak gila-gilaan teman-teman. Gimana sih belajar gila-gilaan itu? Waktu itu gini, sudah kakak jelaskan juga di video sebelumnya bahwa kakak itu sudah kuliah 1 tahun di salah satu universitas di Jawa Tengah. Nah, kuliah itu kan padat ya teman-teman. Kadang kuliah jadwalnya itu di pagi hari, siang hari, sore hari, jadi gak menentu. Nah, kakak hanya punya waktu malam hari untuk belajar persiapan ke Polstat STIS. Nah, ketika sore hari, ketika setelah pulanglah kuliah, maghrib seperti itu, makan malam, kemudian kakak tidur, langsung tidur setelah isya seperti itu. Kemudian jam 1 itu bangun teman-teman, jam 1, jam 2 pagi itu bangun, dan lalu belajar sampai pagi hari seperti itu. Nah, tapi ibaratnya belajar mati-matian seperti itu, tapi teman-teman harus tetap memperhatikan kesehatan teman-teman. Kemudian dulu kakak itu benar-benar 1,5 bulan sebelum ujian itu sama sekali nggak pernah main teman-teman. Maksudnya nggak pernah main ya, maksudnya yang kakak dulu berpikir, nantilah kalau aku sudah diterima STIS aku akan balas dendam untuk main seperti itu. Tapi sebelum ini 1,5 bulan ini aku nggak apa-apalah bersakit-sakit dahulu seperti itu. Tapi nanti setelah keterima di STIS itu benar-benar plong, benar-benar lega seperti itu. Itu yang kakak terapkan. Jadi benar-benar ya bukan yang tidak yang mengunci diri di kamar belajar terus enggak ya, tapi benar-benar bisa memanfaatkan waktu. Bisa benar-benar memanfaatkan waktu. eh, ada kesempatan apa, ada kesempatan sedikit aja kakak belajar seperti itu. Kemudian hindari malas-malesan. Waktu itu kebetulan zaman kakak itu belum belum secanggih sekarang lah ya. Kalau sekarang kan ada Instagram, ada mainan apa, TikTok seperti itu. Nah, waktu itu hanya televisi. Yang dulu gangguannya itu televisi. Nah, teman-teman harus rela mengorbankan diri, harus rela untuk tidak bersenang-senang dulu, harus rela belajar mati-matian untuk bisa masuk STS. Kemudian, kurangi melakukan hal yang tidak berguna. Yang sudah kakak bilang bahwa ketika kita main Instagram, kita membuka HP, kita main game online, itu sesekali tidak apa-apa teman-teman untuk melepaskan kepenatan kita, melepaskan stres kita. Tapi kalau sudah main sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya itu konsekuensi kepada teman-teman. Bahwa kalau teman-teman sudah niat untuk masuk STIS, maka kesenangan seperti itu harus ditunda dulu teman-teman. Bukan dihilangkan ya, ditunda dulu seperti itu. Ini waktunya teman-teman untuk berjuang. Jangan salah loh, untuk seperti hanya menonton YouTube, seperti menonton video ini, maksudnya untuk video-video yang kurang bermanfaat seperti itu teman-teman. Kalau video pembelajaran nggak masalah. Tapi ketika nonton YouTube video berupa vlog berupa yang tidak berguna lah seperti itu, kemudian main Instagram, itu nggak kerasa waktu 2 jam, 3 jam itu sangat cepat teman-teman. Dan ini kalau teman-teman nggak segera sadar dengan waktu yang sudah mepet seperti ini, maka akan bahaya teman-teman. Jadi harus benar-benar teman-teman
Atur waktu, kurangi hal yang tidak berguna. Terus kemudian tidur-tiduran aja. Nah, mentang-mentang apa ya, belajar dari rumah, belajarnya di kasur, kemudian tidur, itu jangan jangan sampai seperti itu. Belajar dengan posisi terenak, posisi yang ternyaman dengan teman. Kalau yang duduk, yang senang duduk, duduk. Jangan sampai tertidur seperti itu. Itu harus diatur, teman-teman. Kemudian apa? Nah, nongkrong atau main berlebihan ya. Nongkrong atau main untuk hanya melepas kepenatan itu nggak masalah, itu justru penting. Ketika penat belajar, sesekali apa ya, buka game online lah hanya untuk sekedar bermain 30 menit, sudah, setelah itu sudah cukup, itu boleh. Tapi kalau yang sampai berlebihan, sampai yang 6 jam, 7 jam, itu harus dihindari, teman-teman, dalam rangka persiapan untuk masuk STS. Kemudian buang-buang waktu. Ya, hal-hal buang-buang waktu seperti itu yang sudah Kak Kakak terangkan tadi. Kemudian belajar harus terukur. Apa maksudnya belajar harus terukur, teman-teman? Ini pengalaman pribadi, benar-benar pengalaman pribadi Kakak, teman-teman. Jadi, waktu dulu Kakak masuk ke Polsat STIS, itu mengandalkan buku, teman-teman. Mengandalkan buku, di mana buku itu berisi latihan soal, kemudian ada kunci jawabannya seperti itu. Walaupun di belakang itu ada ini ya, disebutnya ada tryout seperti itu, ada kumpulan soal yang jawabannya kunci jawabannya itu terpisah. Kakak itu sudah ngelotok, ibaratnya ngelotok itu apa ya? Sudah hafal, ibaratnya satu buku itu sudah hafal, jawabannya apa, pembahasannya seperti apa. Dan salahnya kakak dulu adalah kakak itu belajar dari satu buku aja itu, teman. Dari satu itu saja. Waktu itu belum ada bimbel online, belum ada yang lain. Kakak hanya belajar dari satu buku itu aja. Jadi ketika buku itu sudah kakak pelajari semua, kakak ulang dari awal lagi, kakak ulang dari awal lagi. Hasilnya apa, teman-teman? Ketika kakak pernah mengikuti tryout ya, waktu itu belum ada tryout online, tryout yang diselenggarakan oleh mahasiswa STIS seperti itu, kalau nggak salah. Iya, maunya tryout yang diselenggarakan oleh mahasiswa STIS, nilai kakak jeblok, teman-teman. Kenapa? Karena kakak sudah merasa pinter, kakak sudah merasa menguasai semua materi, tapi hanya dari satu buku itu saja, teman-teman. Itu kakak berarti itu bukan menguasai materi, tapi kakak menghafal buku. Jadi kakak hafalin tuh cara-caranya, halaman berapa itu kakak hafal. Itu salahnya kakak. Karena kakak belajarnya tidak terukur. Oke? Mudeng ya. Teman-teman harus belajar secara terukur. Gimana cara belajar secara terukur? Yang pertama, sekarang sudah banyak sekali tryout online, teman-teman. Di mana tryout online itu ada waktunya dan ada ranking yang terukur, teman-teman. Ada ranking nasionalnya. Ingat, sekarang masuk ke STS itu sudah menggunakan sistem komputer. Oke, sudah menggunakan sistem komputer. Teman-teman harus biasakan sering mengerjakan tryout online agar terbiasa dengan sistemnya, agar terbiasa dengan waktunya. Itu ada tekanan mental ya, teman-teman, ketika melihat waktu itu terus berkurang, terus berkurang. Pengalaman juga, teman-teman. Latihan soal dengan ujian sebenarnya itu sangat berbeda. Ketika kita ujian sebenarnya, 10 menit aja itu leher sudah pegel, teman-teman. Jadi karena mungkin ya, itu pembawaan dari mental kita bahwa itu sedang ujian, sehingga saraf-saraf ya, itu menjadi kaku seperti itu. Tapi teman-teman harus biasakan, sebelum ujian, biasakan mengikuti banyak-banyak tryout online seperti itu. Itu sangat membantu, teman-teman. Kemudian ada rankingnya. Ranking teman-teman bisa tahu nih, oh di tryout online minggu ini saya posisi sekarang segini, kemudian minggu depannya harus diperbaiki lagi, harus diperbaiki lagi. Oke, seperti itu ya. Belajar harus terukur. Kemudian jangan belajar sendiri, harus ada teman dan pembimbing. Ini juga perlu banget, teman. Kenapa harus ada teman pembimbing? Teman itu kita bisa saling koreksi. Kamu sudah belajar sampai mana? Oh, aku sudah sampai sini, sampai sini, sampai sini. Sehingga kita akan termotivasi, teman-teman. Kita akan termotivasi untuk belajar kita agar lebih giat lagi. Oke? Kemudian harus ada pembimbing. Pembimbing ini jelas sangat penting, teman-teman. Karena pembimbing ini yang bisa mengajari kita dengan pengalamannya seperti itu. Jadi untuk mentor. Kalau yang berdasarkan tadi pengalaman kakak hanya belajar dari buku. Dan itu kakak belajar sendiri. Kakak merasa pinter, kakak merasa sudah bisa, tapi ternyata itu bukan bisa, tapi kakak menghafal isi dari buku itu. Sehingga itu sangat salah, teman-teman. Jadi waktu itu kakak langsung, setelah mengikuti tryout itu, nilai kakak jeblok, kakak langsung ubah strategi. Kakak
kumpul kakak belajar bareng dengan teman-teman kakak yang memang ingin masuk Polsat STIS. Di situ kakak tahu, oh ternyata teman-temanku sudah menguasai ini, dan yang kakak pelajari itu ternyata masih dasar-dasarnya saja seperti itu. Nah teman-teman, tadi sudah ada belajar harus terukur ya, ada tryout online, kemudian jangan belajar sendiri dan harus ada teman dan bimbing. Nah, ini kakak mau memperkenalkan ada promo 50% dari kedinasan.id. Apa promo 50% ini? Teman-teman akan mendapat banyak sekali manfaat, teman-teman. Jadi di sini ada video soal dan pembahasan. Ini bisa diakses via aplikasi dan website ya. Udah pada download belum aplikasi kedinasan.id? Kalau belum, download ya di Play Store aplikasi kedinasan.id. Cari aja di Play Store kedinasan.id. Kemudian bisa juga diakses dari website. Websitenya dulu kedinasan.id. Teman-teman bisa di situ nanti akan bisa mengerjakan tryout online. Setiap pekan ada tryout online, teman-teman. Ingat, setiap pekan ada tryout online. Kemudian ada video soal dan pembahasan. Kemudian ada e-book materi soal dan pembahasan. Lengkap pokoknya. Terus ada yang paling menarik ini. Bimbingan langsung dengan mahasiswa STIS via grup WhatsApp, setiap hari share soal dan pembahasan. Bebas tanya soal, teman-teman. Bebas tanya soal. Hanya dengan 150.000 saja, teman-teman sudah mendapatkan banyak manfaatnya. Seperti apa sih Kak contoh aplikasinya? Oke, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, buka di kedinasan.id. Kedinasan.id. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini websitenya. Ini gimana tryout online-nya? Nah, ini aplikasinya teman-teman. Teman-teman bisa download di Play Store. Ada tryout online. Kemudian ada video. Kemudian ada e-book. Tryout online-nya itu setiap minggu ya teman-teman. Ada video, e-book seperti itu. Kemudian via websitenya juga ada teman-teman. Jadi bisa mengerjakan lewat laptop, lewat PC, seperti itu, lewat tablet, lewat HP juga bisa. Sungguh inilah benar-benar lengkap ini kedinasan.id. Kemudian ada, nah ini yang paling oke nih teman, bimbingan langsung dengan mahasiswa Polsat STIS. Langsung ini yang membimbing adalah mahasiswa STIS. Kakak juga ada di sana, sehingga bisa tanya-tanya juga ke kakak. Bebas tanya soal dan langsung dijawab. Jadi setiap hari kakak-kakak pembimbing juga akan meng-share soal seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ingin bertanya, langsung tanyakan saja di grup. Dan pembimbingnya itu ada 4 orang teman-teman. Ada 4 orang, sehingga teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ragu bahwa semua pertanyaan nanti akan teman-teman yang ditanyakan akan insya Allah akan dijawab oleh pembimbing. Dan langsung pembimbingnya adalah mahasiswa STS yang sudah terbukti lulus SPMB Polsat STS. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, ya. Manfaatkan waktu. Masih ada kesempatan. Tetap berdoa, jaga kesehatan. Tunggu videonya, tips dan trik lulus STS. Part selanjutnya, kita akan bahas hal-hal yang lain, hal-hal yang lebih mendetail. Oke, jangan lupa subscribe YouTube ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.